Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang penampungan air. Penampungan air pada tambak ini sangat penting karena stok air pada kegiatan budidaya bila melalui penampungan ini akan sangat baik karena ada proses pengendapan terlebih dahulu, kemudian juga bila pada penampungan tersebut disiapkan biofilter, itu akan meningkatkan kualitas air yang ada. Biofilter dapat berupa hewan air ya, ikan dan udang-udang liar di dalamnya, ataupun juga bisa berupa tumbuhan. Nah, kolam penampungan seperti ini luasannya kira-kira harus 2 kali atau 4 kali lebih besar dari kolam yang kita buat, karena untuk kecukupan stok air pada kegiatan budidaya yang akan dilakukan. Sekarang kita berpindah ke kolam budidayanya itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pemasukan air ataupun transfer air dari kolam atau reservoir penampungan ke kolam budidaya. Proses transfer ini, pemindahan air ini digunakan saluran, bisa berupa pintu air ataupun dapat berupa pipa. Pipa yang digunakan biasa berukuran 8 sampai 10 in, tergantung besaran kolam. Sedangkan kalau menggunakan pintu yang digunakan bisa berupa pintu dalam bentuk pintu kayu ataupun pintu beton atau pintu airmonik. Saya kira itu untuk proses transfer air dari kolam reservoir ke kolam budidaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kolam budidaya. Kolam budidaya di sini adalah kolam utama pada kegiatan pembesaran udang, baik tradisional plus ataupun semi intensif. Kolam pada kegiatan budidaya ini berupa kolam dengan bentuk persegi panjang. Kolam persegi panjang ini rata-rata untuk kolam semi intensif berukuran 5.000 meter persegi sampai dengan 10.000 meter persegi atau 1 hektar. Sedangkan kolam yang saya tunjukkan pada gambar ini adalah kolam berukuran 5.000 meter persegi. Kedalaman kolam berkisar antara 80 cm sampai dengan 120 cm. Kolam ini memiliki beberapa bagian. Tadi selain pintu masuk atau saluran inlet, di sebelah ujung sana juga pada ujung berlawanan disiapkan saluran outlet atau saluran pengeluaran air. Nah, saudara-saudara bisa lihat pada kolam budidaya ini ya, ketinggian air memang harus dijaga pada kisaran yang telah saya sampaikan tadi. Saya kira itu untuk penjelasan kondisi kolam budidaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada sesi berikutnya kondisi saluran pembuangan air atau saluran outlet. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian lain daripada kolam budidaya, yaitu saluran pembuangan air. Kolam budidaya yang baik adalah kolam yang memiliki saluran pemasukan dan pengeluaran air ataupun inlet dan outletnya terpisah. Nah, kolam ini termasuk salah satu contoh kolam yang baik karena tadi saya jelaskan posisi saluran inletnya di sebelah sana, kemudian saluran outletnya, saluran pengeluaran itu di sebelah sini. Sehingga bisa saudara-saudara lihat bahwa pada posisi ini di bawah tanggul ini ada gorong-gorong atau saluran pembuangan air. Saluran pembuangan air itu berupa paralon dengan ukuran yang lebih besar daripada saluran inletnya itu. Di sini bisa menggunakan ukuran paralon 10 sampai 12 in. 10 sampai 12 in. Di sini air
bisa dibuka ketika panen ya. Di bawahnya digunakan penutup, dan di sebelah bagian luarnya pun bisa saudara-saudara lihat di sini. Ini bagian yang menuju ke saluran pembuangan air atau saluran outlet itu sendiri ya. Jadi saluran dari kolam budidaya akan mengalir ke saluran pembuangan ini ya. Selain saluran pembuangan utama, di sini bisa dilihat juga ada saluran pembuangan yang sifatnya sekunder, saluran tambahan. Ini berupa paralon sama dengan ukuran paralon inlet 8 in ya. Dan ini bisa secara otomatis membuang air ketika air itu penuh. Gitu. Air itu penuh, dia langsung secara otomatis terbuang. Karena dapat saja tiba-tiba hujan gitu, air bisa secara otomatis pada saluran itu bisa langsung terbuang. Bisa dilihat salurannya, bentuk salurannya. Nah, ini saluran pembuangan sekunder tambahan, secara otomatis bisa membuang air secara langsung apabila ketinggian air melebihi ketinggian yang ditetapkan. Karena pada saluran ini dibuatkan lubang-lubang. Ini bisa dilihat nih, saluran ini ada lubang-lubang pembuangan di atas, sehingga secara otomatis air ketika kelebihan ketinggiannya dia akan keluar dengan sendirinya menuju saluran pembuangan air. Itu penjelasan mengenai konstruksi kolam secara umum ya. Mungkin kalau yang perlu saya tambahkan di sini tanggul ya. Tanggul pada kolam budidaya ini diharapkan memiliki kekuatan yang cukup tadi ya untuk menampung kapasitas air sampai dengan 5.000 meter kubik ya ketika ketinggian air 1 meter. Tanggul paling tidak memiliki lebar 3 meter ya, 3 meter sampai 4 meter. Itu lebar minimal tanggul, sehingga tingkat kebocoran kolam dengan tanggul yang lebar dapat diminimalkan. Karena apabila tanggul terlalu tipis, apabila terjadi pengikisan dari air kolam, maka kecenderungan air akan merembes ke bagian saluran pembuangan. Jadi pada posisi kolam ini adalah kolam yang cukup baik dari segi persyaratan konstruksi kolam, di mana tanggul memiliki lebar rata-rata 3 meter lebih ya, sampai 4 meter. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan untuk konstruksi tambak konvensional atau tambak yang digali habis dengan sistem budidaya secara pola semi intensif ataupun tradisional.